Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Eh, Dalam kesempatan ini saya Doni Hidayat ingin menyampaikan 5 langkah pengamanan wakaf tanah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pemerhati dan praktisi wakaf, terutama wakaf tanah. Apa yang dimaksud dengan pengamanan wakaf tanah? Saya menyebutnya wakaf tanah karena ada wakaf berupa selain tanah, misalnya wakaf uang, wakaf emas, wakaf hak atas kekayaan intelektual, dan lain-lain. Saya sampaikan adalah wakaf tanah. Wakaf tanah adalah harta benda wakaf berupa tanah yang diserahkan oleh wakif kepada umat tentunya melalui nazir untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Pengamanan wakaf tanah merupakan upaya mempertahankan keberadaan aset wakaf berupa tanah agar tetap ada, artinya tidak berkurang bahkan hilang, sehingga pahala untuk wakif terus mengalir dan beragam manfaatnya terus dirasakan umat. Ada 5 langkah pengamanan wakaf tanah. Yang pertama, pendataan tanah wakaf, yakni mendata semua tanah wakaf yang ada, baik yang sudah bersertifikat terlebih yang belum. Pendataan ini meliputi nama tempat, masjid, mushola, kuburan, dan lain-lain, alamat lengkap termasuk GPS, wakif, data nazir, surat-surat bukti perwakafan atau hibah, foto, dan video. Nah, tanggung jawab ini idealnya ada pada Kementerian Agama, Kabupaten, Kota, dan KUA. Didukung tentunya oleh Badan Wakaf Indonesia, kepala desa atau lurah, dan masyarakat yang mengetahui keberadaan wakaf tanah. Pendataan ini nantinya masuk dalam laporan F7, F8 oleh Kementerian Agama, sisi penyelenggara zakat wakaf, dan dimasukkan dalam sistem informasi wakaf oleh KUA setempat. Data ini nanti menjadi dasar kegiatan advokasi dan pemberdayaan wakaf tanah. Langkah kedua, sertifikasi tanah wakaf, yaitu membuatkan surat bukti atas wakaf tanah, disebut dengan sertifikat tanah wakaf, karena nanti ada sertifikat hak milik dan seterusnya. Dilakukan dengan jumlah dan waktu tertentu berdasarkan data yang tersedia di poin 1 tadi, sehingga program sertifikasi terencana dan terukur. Misalnya, setelah pendataan diketahui terdapat 150 tanah wakaf yang belum bersertifikat, maka dilakukan proses sertifikasi sebanyak misalnya 30 lokasi per tahun, sehingga dalam 5 tahun semua tanah wakaf sudah bersertifikat. Proses sertifikasi ini bisa dilihat pada YouTube kami dengan judul 6 langkah sertifikasi tanah wakaf. Langkah ketiga untuk pengamanan wakaf tanah adalah advokasi tanah wakaf. Dilakukan untuk pertama memberikan jaminan agar tanah wakaf tidak bermasalah di kemudian hari. Antara lain, memasukkan data dalam sistem informasi wakaf, menyediakan papan nama, dan lain-lainnya. Kedua, memberikan bantuan hukum jika terdapat masalah yang berhubungan dengan pertanahan, seperti aset wakaf diambil alih oleh ahli waris, atau misalnya tanah wakaf dinyatakan oleh ahli waris hanya sebagai hibah, dan beragam macam masalah kemudian. Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan tukar guling karena tuntutan pembangunan atau karena warga pindah wilayah sehingga tempat ibadah misalnya sunyi dan seterusnya. Langkah keempat adalah pembinaan nazir. Nazir merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang idealnya terdiri atas personal yang amanah, kreatif, dan profesional untuk mengamankan, merawat, dan memberdayakan wakaf tanah. Nah, untuk mewujudkan hal ini, maka diperlukan sejumlah program pembinaan yang terarah. Misalnya, dari awal harus ada seleksi nazir berdasarkan kemauan dan kemampuan. Kemudian ada pelatihan kenaziran, ada pelatihan kewirausahaan untuk mengembangkan, memberdayakan aset wakaf tanah yang ada. Kemudian ada pendampingan dan pengawasan, serta yang tak kalah penting adalah adanya sertifikasi nazir.
Langkah terakhir adalah pemberdayaan wakaf agar wakaf tanah itu betul-betul aman. Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat tanah wakaf untuk mewujudkan kepuasan ibadah bagi wakif dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekitar tanah wakaf berada. Dengan beragam program pemberdayaan yang berkembang sesuai zamannya. Misalnya, semula aset wakaf hanya digunakan sebagai tempat ibadah, maka bisa saja saat ini ditambah sebagai tempat pendidikan, klinik kesehatan, ada kebun hidroganik, menjadi rest area, menjadi tempat wisata, ada penyewaan ATM, dan lain-lain. Hal ini karena pada dasarnya wakaf merupakan upaya menahan benda agar tidak hilang karena beragam hal dan memaksimalkan manfaat yang bisa diberikan untuk kepentingan umat. Hal inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab saat mewakafkan kebun kurmanya di wilayah Khaybar. Tanahnya tetap ada dan kurmanya diberikan kepada yang membutuhkan sebagai sedekah. Demikian dari kami, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.